Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya dan teman saya akan menjelaskan mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Kami dari 12 MIPA 3 MAN 19 Jakarta. Saya Rasika Rahmalia dan teman saya Sabrina Salsabila. Materi pertama yang akan kita bahas adalah hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Materi pertama yang ada di hakikat perlindungan dan penegakan hukum ada konsep perlindungan dan penegakan hukum. Pengertian hukum itu sendiri menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai dengan daya upaya yang dilakukan dengan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Kemudian menurut Simanjuntak, perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Selanjutnya yang kedua ada pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua, ada tegak keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. Yang terakhir, ada mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam bidang kehidupan. Hal itu akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku dilaksanakan. Menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut di ketegakan hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor, seperti yang pertama, hukumnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Selanjutnya yang kedua ada penegak hukum. Penegak hukum yaitu pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam penegakan hukum. Selanjutnya, yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya, warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan pentingnya dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Yang keempat, ada sarana atau fasilitas yang mendukung. Sarana atau fasilitas tersebut seperti tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Yang kelima, ada kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Materi selanjutnya, peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Teman-teman tahu nggak apa itu Polri? Polri merupakan Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat sebagai Polri. Merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selanjutnya kita akan membahas wewenang Polri. Wewenang Polri yang pertama, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiga, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang keempat, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan, serta memeriksa tanda pengenal diri. Selanjutnya yang kedua ada peran Kejaksaan Republik Indonesia. Apa sih Kejaksaan RI itu? Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan.
Penuntutan merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pelaku pelanggaran pidana yang akan dituntut adalah yang benar-benar bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan dengan didukung oleh barang bukti yang cukup dan didukung oleh minimal 2 orang saksi. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Apa itu hakim? Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Menurut Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. Yang pertama, hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Yang kedua, hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan pengadilan tersebut. Yang ketiga, hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Yang keempat, peran advokat dalam menegakkan hukum. Apa sih advokat itu? Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas dari advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberi pembuktian, mendesak sehingga segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Hak menjadi advokat adalah: yang pertama, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan, dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan ikhtiar terbaik untuk kepentingan pembelaan klien dalam masalah sidang pengadilan. Yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut, yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang kelima, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat. Dan yang terakhir, advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang atau masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, KPK berpedoman pada asas yang pertama, kepastian Selanjutnya yang kelima ada peran Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.
Selanjutnya yang kedua, ada asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminasi tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Yang ketiga, ada akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan KPK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, ada kepentingan umum, yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Nah, selanjutnya, yang terakhir ada proporsionalitas, yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab dan kewajiban KPK. Selanjutnya, kita akan membahas dinamika pelanggaran hukum. Selanjutnya kami akan menampilkan contoh masalah penegakan hukum di Indonesia. Masalah penegakan hukum di Indonesia. Sistem peradilan dan penegakan hukum yang berfungsi baik merupakan faktor sangat penting dalam memelihara ketertiban sosial dan menjamin kepastian hukum. Pada akhirnya, hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan terciptanya lingkungan yang kondusif untuk memajukan, memberi perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Namun begitu, upaya perbaikan masih menjadi tantangan besar. Selama ini, sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia justru dipersepsikan tidak memberikan rasa aman dan penyelesaian yang adil. Bahkan, masyarakat menganggap penegakan hukum berjalan lambat, berbelit-belit, dan sulit untuk diakses. Dalam laporan Bank Dunia antara 2004 hingga 2008, reformasi di bidang hukum dan keadilan di Indonesia juga dinilai berjalan lamban, serta tidak memberikan jaminan pemenuhan hak dan keadilan bagi masyarakat. Penegakan hukum yang lemah menyebabkan peningkatan ketidakpastian hukum, terutama bagi kelompok miskin. Ia juga menyebabkan peningkatan sengketa, baik kualitas maupun kuantitas, akibat tidak jelasnya hak milik dan penyelesaian yang adil, serta akuntabilitas pemerintah yang rendah. Bahkan, korupsi semakin marak dan terjadi di hampir semua sektor, termasuk dalam program pembangunan untuk penanggulangan kemiskinan. Setelah sekian lama, reformasi peradilan dan penegakan hukum yang selama ini fokus pada pendekatan nasional institusional ternyata belum memberi dampak signifikan bagi pemenuhan hak-hak mendasar warga negara, terutama untuk kelompok miskin dan marginal. Maka, seiring semangat untuk keluar dari stagnansi dan mengingat adanya kebutuhan akan pendekatan lain dalam reformasi hukum dan keadilan, juga melihat peluang desentralisasi dan kebutuhan penanganan berbagai persoalan hukum serta korupsi dalam program-program pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat, dalam satu dekade terakhir mulai dipertimbangkan pendekatan dan upaya reformasi hukum dan peradilan berbasis pemenuhan hak warga. Isu hukum dan keadilan lebih dilihat dari kacamata masyarakat pencari keadilan, tidak semata-mata pada lembaga penyedia layanan hukum dan keadilan.